Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bi tasyrifi nuril iman wa nawwara qulubahum bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan afuzu biha fi daril aman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin sidang jumlah rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama hidayah iman, hidayah Islam, bahkan hidayah ihsan. Dan alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan melakukan segala aktivitas, termasuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umatnya yang tetap setia menjalankan sunnahnya. Khatib mengajak dan mengingatkan khusus kepada diri pribadi khatib, umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ibadah dan takwa kita dengan takwa yang sebaik-baiknya, yakni imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Bidang rumah yang dimuliakan Allah, hari Jumat ini, Jumat yang terakhir di bulan Syawal 1444 Hijriah. Artinya Ramadan dan Idul Fitri sudah meninggalkan kita 4 minggu yang lalu. Namun suasana Idul Fitri terkadang masih terasa di tengah-tengah kita. Dibuktikan ketika kita bertemu dengan teman, dengan saudara yang baru bertemu lagi setelah Ramadan, biasanya kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, bahkan lengkapi dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Bahkan di beberapa instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta masih banyak yang mengadakan acara halal bihalal, mengadakan silaturahmi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Idul Fitri tidak hanya sekedar diartikan hari raya atau hari lebaran saja. Sebagian ulama mengartikan bahwa Idul Fitri itu terdiri dari 2 kata, kalimat Idul dan Al-Fitri. Idul berasal dari ada, ya'idu idan, artinya kembali. Fitri artinya suci atau bersih. Jadi secara bahasa arti dari Idul Fitri kembali suci atau kembali
kepada fitrah manusia. Fitrah manusia ada dua. Yang pertama, fitrah manusia itu mengakui bahwa Allah sebagai Rabb-Nya, bahwa Allah sebagai Tuhannya, bahwa Allah sebagai penciptanya, bahwa Allah sebagai yang mengurus hidup dan kehidupannya. Ini diungkapkan dan diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an pada surah Al-A'raf, tepatnya pada ayat 172. Penggalan ayatnya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, ini dinyatakan ketika manusia berada di alam roh, di alam ruh atau di alam ajali. Jadi Allah bertanya kepada seluruh ruh, termasuk di dalamnya ruh kita semua, namun kita tidak ingat karena alamnya berbeda. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Qalu, seluruh semua menjawab bala. Qalu bala, ya Tuhan, kami, atau betul Engkau sebagai Tuhan kami. Syahidna, kami menjadi saksi atau kami menyaksikan. Jadi tidak ada seorang roh, satu roh manusia pun yang menolak bahwa Allah sebagai Rabb-Nya, sebagai Tuhannya. Walaupun setelah manusia terlahir ke muka bumi ini, tidak sedikit manusia yang menolak bahwa Allah sebagai Tuhannya. Namun kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, termasuk orang-orang yang mengaku, yang beriman, yang meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bahkan dinyatakan setiap kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi itu makna fitri yang pertama. Yang kedua, makna Idul Fitri itu adalah bahwa manusia bersih suci dari noda dan dosa. Kapan itu? Ketika manusia terlahir dari rahim ibunya. Sehingga di dalam sebuah sabda Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa innama abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Kullu mauludin, setiap anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, yuladu 'alal fitrati, terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini apa? Suci, bersih dari noda dan dosa. Walaupun orang tuanya, ayah ibunya tukang bobok, tukang karok, tukang mabok, tapi anak yang baru terlahir dari rahim ibunya, tetap anak itu bersih suci dari noda dan dosa. Di dalam Islam tidak ada istilah warisan dosa, yang ada adalah warisan harta. Dan di dalam Islam tidak ada penebusan dosa dengan uang atau dengan harta kekayaan, tapi dosa harus ditebus melalui taubatan nasuha. Tidak cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dan akan membentuk bahwa anak tersebut yang baru dilahirkan ini apakah akan dijadikan sebagai Yahudi, Nasrani, bahkan sekalipun mau jadikan Majusi atau dijadikan sebagai Muslim. Jadi pengaruh kedua orang tua, peranan sebagai kedua orang tua sangat besar untuk menentukan nasib anak yang dilahirkan ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 10, ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu
qawlan sadida wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim. Hendaklah kita merasa khawatir, sebagai orang tua merasa takut jikalau kita, anak-anak kita, generasi kita di belakang kita lemah fisiknya, kurang gizi, lemah kesejahteraannya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, terlebih lagi apabila lemah pendidikan Islamnya, lemah didikan akidah Islamnya, kita harus merasa khawatir. Khaufu alaihim, hendaklah mereka merasa takut, kita harus merasa khawatir. Oleh karena itu, falyattaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan syadida, dan hendaklah mereka berkata, berucap qawlan syadida, dengan perkataan yang benar dan tegas. Artinya kita sebagai tuan tua berkewajiban mendidik anak-anak kita, mendidik putra-putra kita dengan didikan yang sebaik-baiknya, terutama didikan Islam dan akidah Islam yang kuat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamani ghairi zamanikum." Didiklah anak-anakmu karena mereka sebagai penerus di masa yang akan datang. Sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, khususnya melaksanakan ibadah sahur, insya Allah hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah baik. Bahkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni. Makanya dari Idul Fitri kembali fitrah, suci bersih. Selama Ramadan segala dosa dan kesalahan kita dibersihkan melalui saum Ramadan. Bahkan bisa dihapus dengan berbagai macam ibadah ketika kita menghidupkan pada malam Ramadan dengan sholat tarawih, tahajud, baca Al-Quran, berzikir, datang ke majelis dan sebat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya selesai Ramadan, kharaja min dzunubihi kayaumil waladasu'um. Setelah kita selesai Ramadan, segala kesalahan kita terhapus, laksana bayi yang baru terlahir dari kandungan ibunya. Namun hal ini hanya baru kita hablum minallah, sementara kita tidak cukup dengan hablum minallah saja, tapi harus seimbang dengan hablum minanas. Ada hubungan baik juga sesama manusia, karena ketika kita bagus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata jelek dengan hablum minanas, bisa-bisa hablum minanas kita ini bisa menghalang diterimanya hablum minallah. Oleh karena itu ada sebuah riwayat, setelah Rasulullah melaksanakan segala rangkaian ritual pada Idul Fitri, kemudian Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah membaca amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa ma hikmatu ya Rasulullah? Apa sih hikmahnya membaca amin 3 kali? Padahal kami, engkau itu tidak kelihatan dan tidak terdengar membaca doa, tapi membaca amin 3 kali. Rasul menjawab, "Atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril. Kemudian Jibril berdoa 3 kali dan aku mengamininya." Logikanya, seandainya yang berdoanya malaikat Jibril lalu diaminkan oleh Rasulullah, itu bisa dikatakan pasti diijabahnya. Apa isi yang doa yang disampaikan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah? Yang pertama, ya Allah, pada bulan Syawal ini semoga engkau tidak menerima saum dan ibadahnya seorang anak yang menyakiti dan durhaka kepada orang tuanya. Kata Rasulullah, amin. Yang kedua, ya Allah, semoga engkau tidak menerima ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya, atau suami istri yang tidak mau saling memaafkan. Kata Rasulullah, amin. Yang ketiga,
Ya Allah, semoga Engkau tidak menerima saum dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan kepada muslim yang lainnya. Jadi berdasarkan riwayat ini, apabila kita ada antara salah satu golongan yang tiga tadi, apakah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, apakah kita belum saling memaafkan antara suami istri, atau kita sebagai muslim yang belum mampu memaafkan kepada sesama muslim, jangan-jangan boleh jadi ibadah saum kita tidak sampai kepada Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara hablum minanas kita jelek. Oleh karena itu tidak ada terlambat, tidak ada kata terlambat. Yuk kita saling kita memaafkan dengan sesama muslim atau dengan siapa. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah. Fa aslihu, perbaikilah hubungan di antara kedua saudara mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini yang dikenal dengan 3 nasihat Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Uqbah bin Amir. Dan Rasulullah kepada Uqbah bin Amir, sil man qata'aka, bersilaturahimlah, sambungkan silaturahim sekalipun kepada orang yang telah memutuskannya. Kalau kita bersilaturahim sesama teman, sesama orang yang gemar silaturahim, itu mah biasa, walaupun itu merupakan sebuah kebaikan. Tetapi yang luar biasa, akhlak yang mulia kita apabila sudah mampu menyambungkan silaturahim sekalipun kepada orang yang memutuskannya. Yang kedua, wa'ati man haramaka, berbagilah kamu sekalipun kepada orang yang pelit, orang yang tidak memberi. Jangan ada istilah, menggibiri saya tamal, banyak nyakitan pada nyari. Itu jangan salah. Justru kita harus mampu berbagi, memberi kepada orang, sekalipun kepada orang yang tidak berbagi kepada kita. Itu adalah akhlak yang mulia. Yang ketiga adalah wa'fu amman dzalama, berilah maaf, berilah ampunan sekalipun kepada orang yang mendolimi, sekalipun kepada orang yang mencacimu, sekalipun kepada orang yang memfitnah kepadamu. Itulah ajaran dari Rasulullah SAW. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga kita semua mampu mempertahankan kefitrahan ini minimal sampai ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.